Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, Kabupaten Pesisir Selatan atau dalam bahasa Minang, Pasisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 5.749,89 km persegi dan populasi sekitar lebih kurang 420.000 jiwa dan ibu kotanya adalah Painan. Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pinggir pantai dengan garis pantai sepanjang 218 km. Topografinya terdiri dari daratan, gunung, dan perbukitan yang merupakan perpanjangan gugusan Bukit Barisan. Berdasarkan penggunaan lahan, 45,29% wilayahnya terdiri dari hutan, termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Cagar Alam Koto 11 Tarusan, dan rawa-rawa gambut. Nah sahabat, karena ini adalah pembahasan yang sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat menyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat info penting ini, dan yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih, dan yuk kita lanjut. Sahabat, nama pesisir selatan berasal dari nama daerah ini pada masa penjajahan Belanda, Afdeling Zuid Beneden Landen, atau daratan rendah bagian selatan. Ketika itu, pada tahun 1903, wilayah Bandar 10 Indrapura dan Kerinci menjadi Afdeling yang dipimpin asisten residen yang berkedudukan di Indrapura sebagai pusat pemerintahan. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, daerah ini menjadi Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci. Tahun 1957, dengan lepasnya Kerinci menjadi kabupaten sendiri di bawah Provinsi Jambi, namanya berubah menjadi Pesisir Selatan. Sahabat, sebelum abad ke-16, wilayah Pesisir Selatan merupakan daerah sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat yang terdiri dari rawa-rawa, daratan rendah, dan bebukitan yang sudah berpenghuni. Penghuninya waktu itu masih sangat sedikit. Mereka berasal dari berbagai negeri asal. Mereka tinggal di sepanjang pesisir pantai sebagai nelayan. Sebagian mereka datang dari pedalaman Sumatera atau hulu sungai Batanghari. Sebagian lagi penyebaran dari daerah Indojati atau Air Pura. Dan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang Rupit, pelarian dari daerah Sungai Pagu, Muara Labuh, dan sekitarnya, yang kemudian menyeberang ke Pulau Pagai. Dipercaya sebelum abad ke-16, di mana pada era ini banyak terjadi ekspansi dan migrasi dari masyarakat Darek, Luhak Nantigo ke berbagai daerah yang disebut rantau. Diduga kuat, wilayah pesisir selatan Tarusan, Bayang, dan Bandar 10 sudah didiami oleh masyarakat daerah Indrapura karena kerajaan Teluk Air Pura sudah eksis semenjak abad ke-9 Masehi. Sementara kerajaan Sungai Pagu baru berdiri pada abad ke-17 Masehi. Dan begitu pula kerajaan Pagaruyuang yang juga baru berdiri pada abad ke-17. Dan Wikipedia menyebut penjelasan ini butuh rujukan. Wilayah utama daerah pesisir selatan adalah Tarusan, Bayang, Salido, dan Painan. Kemudian Bandar 10 meliputi Batang Kapas, Surantiah, Kambang, Palangai, dan Air Haji. Dan yang ketiga adalah Renah Indojati, meliputi Indrapura, Tapan, Lunang, dan Silaut. Wilayah Tarusan, Bayang, Salido, Painan dikatakan nenek moyang Koto 11 Tarusan umumnya berasal dari Nagari Guguk dalam wilayah Kubang Tigo Baleh atau Solok sekarang. Dan sebagian kecil merupakan ekspansi dari orang Bayang. Nenek moyang Bayang nan Tujuh dan Koto nan Salapan, Bayang Utara, berasal dari 3 nagari di Kubang Tigo Baleh, Solok sekarang, yaitu Muaro Paneh, Kinari, dan Koto Anau. Nenek moyang 4 Jurai, Lumpo, Sago, Salido, dan Painan, sebagian merupakan ekspansi dari Bayang, Lumpo, Sago, dan Salido. Dan sebagian merupakan ekspansi dari Batang Kapeh, Bandar 10, yaitu Salido dan Painan.
Namun, Painan merupakan daerah yang dihuni oleh sebagian pendatang dari berbagai arah, dari utara maupun selatan. Salido merupakan daerah yang sangat makmur pada abad ke-17 hingga 18 karena aktifnya penambangan emas yang terdapat di sini. Dan sekarang penambangan batubara juga mulai aktif di daerah Salido. Untuk daerah Bandar Sepuluh, nenek moyang Bandar Sepuluh umumnya dipercaya merupakan perantau dari Sungai Pagu, Solok Selatan pada abad ke-15. Tapi, tidak tertutup kemungkinan sebelum kedatangan mereka, Bandar Sepuluh sudah didatangi dan dihuni oleh masyarakat dari Indrapura dan sekitarnya. Disebut Bandar Sepuluh karena pada masa jaya-jayanya, wilayah ini terdapat 10 bandar atau dermaga atau labuhan dalam istilah setempat. Masing-masing nagari mempunyai 2 dermaga yang terdapat di muara sungai-sungai besar di wilayah Bandar Sepuluh. Untuk daerah Renah Indojati, Indrapura merupakan kedudukan sebuah kerajaan maritim terbesar di pantai barat Sumatera dari abad ke-8 sampai abad ke-18, yaitu Kerajaan Indrapura, yang sultannya masih ada sampai sekarang. Indrapura terkenal dengan 20 penghulunya, yang merupakan perwakilan dari 3 nenek moyang mereka, 6 di hilir, 6 di Mudi, dan 8 dari daerah lainnya. Indrapura merupakan daerah yang sudah tua, sudah dihuni semenjak abad ke-8 Masehi. Sementara Tapan terkenal dengan 4 penghulu sukunya, sehingga disebut Basa Ampek Balai. Masyarakat Lunang dipercaya eksis semenjak era Kesultanan Indrapura, dan diduga nenek moyang mereka ekspansi dari masyarakat Indrapura sendiri, atau Sungai Pagu dan daerah sekitarnya. Lunang juga mulai eksis setelah era Kesultanan Indrapura. Lunang mempunyai 8 orang penghulu suku yang berperan dan berkonsultasi kepada Mande Rudiah, keturunan Bundo Kanduang katanya, sebagai yang dituakan dan dihormati di Lunang dan sekitarnya. Sahabat, pada tahun 1523, di Painan sudah berdiri sebuah surau, lembaga pendidikan agama di Minangkabau. Pada abad ke-16 ini pula, Pulau Cingkuak di Painan menjadi pelabuhan kapal internasional yang berjaya sebagai pelabuhan emas Salido. Pada tahun 1660, Belanda pernah berkeinginan untuk memindahkan kantor perwakilan mereka dari Aceh ke Kota Padang dengan alasan lokasi dan udara yang lebih baik. Namun, keinginan ini ditolak oleh penguasa Kota Padang, hingga akhirnya mereka berkantor di Salido. Perjanjian Painan pada tahun 1683 yang diprakarsai oleh Gu Newegen yang membuka pintu bagi Belanda untuk mendirikan loji di Kota Padang. Selain kantor perwakilan, mereka ditiku dan Pariaman. Dengan alasan keamanan, kantor perwakilan di Kota Padang dipindahkan ke Pulau Cingkuak hingga pada tahun 1667 dipindahkan lagi ke Kota Padang. Bangunan ini terbakar pada tahun 1669 dan dibangun kembali setahun kemudian. Masyarakat Bayang pernah terlibat dalam perang melawan pemerintah Hindia Belanda selama lebih kurang 1 abad, yaitu mulai pada tahun 1663 sampai 1771. Pada tahun 1915, pemuka adat di Nagari Bayang dan Tujuh dan Koto Naselapan sebelum menjadi Kecamatan Bayang mengadakan rapat di Koto Barapak dan Pulut-Pulut merumuskan tambo atau sejarah dan adat Nagari Bayang yang menyatakan bahwa nenek moyang masyarakat Bayang dan cabang-cabangnya Lumpo dan Salido berasal dari 3 nagari di Tikubang Tigo Baleh, Solok sekarang, yaitu Muaru Paneh, Kinari, dan Koto Anau. Mereka migrasi sesudah kedatangan nenek moyang masyarakat Koto 11 Tarusan di sebelah utara, di balik Bukit Bayang. Pasca Perang Padri, semua wilayah Minangkabau dikuasai oleh pemerintahan kolonialis Hindia Belanda langsung di bawah kendali kerajaan Belanda, bukan lagi melalui VOC. Otomatis, sistem pemerintahan di pesisir selatan juga mengikuti sistem yang dibangun oleh Belanda. Pemerintahan adat di pesisir selatan juga dirombak oleh pemerintah Hindia Belanda,
seperti diciptakannya beberapa gelar penghulu yang baru dan menyingkirkan gelar-gelar yang dipegang oleh penghulu adat yang menentang Belanda. Bukit Siga Rapai di antara Lumpo dan Bayang menjadi saksi perjuangan rakyat pesisir selatan yang bergerilya menentang penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan ini, rakyat pesisir selatan banyak melakukan ijok atau bersembunyi di hutan-hutan. Momen-momen penting lainnya yang terjadi dalam sejarah pesisir selatan adalah pada tanggal 19 Agustus 1621 dengan peristiwa penolakan tegas pembesar pesisir selatan terhadap kekuatan asing yang berpraktik imperialisme dan mengarah kolonialisme dan pengakuan Pagaruyung terhadap pesisir. 7 Juni 1663, Perang Bayang, yaitu tahun 1663 sampai 1711, perlawanan rakyat syarat dengan rasa nasionalis menolak Belanda membuat loji VOC pertama di kawasan Sumatera Barat, yakni di Pulau Cingkuak tahun 1662. 6 Juli 1663, Perjanjian Painan lanjutan dari Sandiwara Batang Kapas. Sandiwara menolak kebijakan politik Sultan Iskandar Muda Aceh menjaga ketat bahkan hendak menutup kota pantai pelabuhan Samudrapura, Indrapura dalam perdagangan lada dan emas. 28 Januari 1667, pertemuan tingkat tinggi antara Raja Minangkabau dan Belanda yang salah satu solusinya adalah pengakuan terhadap eksistensi pesisir selatan sebagai bagian integral wilayah subkultur Minangkabau. Lalu, 6 Juni 1701, kemarahan rakyat pesisir selatan terhadap tipu daya Belanda menawarkan jasa memadamkan huru-hara sebagai mental praktik imperialisme mengarah kolonialisme dengan membakar loji VOC di Indrapura. Nah, sahabat, demikian sejarah perjalanan Kabupaten Pesisir Selatan. Namun, dalam segi ekonomi, sebagian besar penduduk pesisir selatan bergantung pada sektor pertanian, tanaman pangan, perikanan, dan perdagangan. Sementara, sumber daya potensi lainnya adalah pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. Sektor perkebunan, terutama perkebunan sawit, mulai berkembang pesat sejak 10 tahun terakhir, yang berlokasi di Kecamatan Pancung Soal, Basa Ampek Balai, dan Lunang Silaut, melibatkan beberapa investor nasional dengan pola perkebunan inti dan plasma. Sebuah industri pengota minyak sawit CPO kini sudah berdiri di Kecamatan Pancung Soal dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 ton per hari. Dan juga sahabat, pesisir selatan memiliki panorama alam yang cukup cantik dan mempesona. Kawasan Mandeh misalnya. Sekarang kawasan wisata ini oleh pemerintah pusat masuk dalam rencana Induk Perkembangan Pariwisata Nasional atau RIPPNAS, mewakili kawasan barat Indonesia. Kawasan wisata potensial lainnya adalah Jembatan Akar, Waterfall Bayang Sani, Corocok Beach Painan, Bukit Langkisau, Nyiur Melambai, serta sejumlah objek wisata sejarah seperti Pulau Cingkuak atau Cengco, peninggalan Kerajaan Indrapura, dan Rumah Gadang Manderubiah Lunang. Bila semua potensi pariwisata pesisir selatan tersebut dapat dikelola secara profesional, tentu akan menjadi sumber PAD andalan daerah pada masa mendatang. Untuk itu, Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan membuka diri selebar-lebarnya kepada investor yang berminat menanamkan modalnya di daerah ini. Sahabat, di daerah pesisir selatan juga memiliki masakan yang khas. Di pesisir selatan dikenal dengan rendang lokan, sebangsa kerang hijau, bercangkang hitam. Lokan banyak terdapat di muara Sungai Indrapura dengan kedalaman lebih kurang 16 meter dan Sungai Batang Tarusan. Saat pengambilan lokan, penyelam tidak memakai alat bantu sama sekali. Sahabat, semenjak zaman Syekh Burhanuddin diulakan, Pariaman, dakwah Islam sudah menyebar ke seantero pesisir selatan. Tak lama sesudah berdirinya sebuah surau di Painan oleh seorang ulama bernama Burhanuddin. Berdiri pula sebuah surau di Puluik-Puluik, Bayang, yang diperkasai oleh Syekh Buyong Mudo asal Puluik-Puluik, rekan sesama murid Syekh Abdurrauf Singkil dari Aceh.
Begitu pula dengan berubahnya kerajaan Indrapura menjadi Kesultanan Indrapura. Berkat usaha para ulama Indrapura telah menjadikan kesultanan ini sebagai pusat perkembangan dakwah Islam di bumi Indrapura dan sekitarnya. Di Balai Selasa dan Salido sudah berdiri sekolah tinggi agama Islam swasta dalam rangka memenuhi tuntutan pendidikan agama Islam di kabupaten ini. Ulama yang termasyhur di antaranya adalah Syekh Muhammad Dalil bin Muhammad Fatawi atau dikenal dengan gelar Syekh Bayang. Kelahiran 1864 dan wafat pada tahun 1923. Dan Haji Ilyas Yakub, seorang ulama dan pahlawan nasional dari pesisir selatan. Dan dalam segi pembangunan, yang menjadi isu pembangunan di Kecamatan Bayang sampai saat ini adalah pembangunan Jalan Tembus Bayang, Pasta Baru, Alahan Panjang, Solok, Solok Selatan, dan Kambang, Lengayang, Muaro Labuh, Solok Selatan yang terkendala oleh keberadaan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat. Jalan tembus ini sudah lama dinantikan masyarakat kedua kabupaten demi kemajuan ekonomi mereka. Sejak tahun 2000, masyarakat di 3 kecamatan paling selatan di kabupaten ini telah memperjuangkan sebuah kabupaten baru yang meliputi daerah ranah Indojati, yaitu Indrapura, Tapan, Lunang, dan Silaut. Usaha pemekaran ini pada awalnya tidak direspon pemerintah daerah pesisir selatan. Namun saat ini, perjuangan ini telah membuahkan hasil. Pada tahun 2012 ini telah dilaksanakan pemekaran 3 kecamatan di ranah Indojati, menyusul pemekaran Nagari yang telah dilaksanakan memenuhi persyaratan administratif sebuah kabupaten baru. Sampai saat ini, masyarakat masih berjuang agar Kabupaten Ranah Indojati yang diidam-idamkan telah terbentuk. Kabupaten Ranah Indojati terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Basampe Balai, Lunang, Pancung Soal, Air Pura, Ranah Ampek, Hulu Tapan, dan Silaut. Nah, demikian sahabat pembahasan kita mengenai pesisir selatan dan sejarahnya. Lalu bagaimana pendapat sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.